Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bahwa iman yazid wa yanqus. Ada saatnya iman bertambah dan ada saatnya iman berkurang. Al-imanu yazidu bit-ta'ah. Bertambahnya iman dengan ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka implikasi iman dengan ketakwaan di hadapan Allah perlu dibuktikan dengan yang namanya amal soleh. Amal soleh adalah segala aktivitas yang menunjukkan niat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kemudian tidak ada yang lain yang dituju, hanya Allah Ta'ala. Ilahi anta maksudi waridu'ana matlubi. Tidak akan pernah diketemukan dalam Al-Quran kalimat-kalimat iman yang kemudian dideliverisasi kepada kecuali amal saleh. Maka iman seringkali berasal dari kata amana yu'minu iman, mu'minun, untuk kemudian digandeng dengan amal saleh. Katakan saja di dalam Al-Quran surat ke-103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa ilal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Katakan saja iman yang pertama di dalam surat Al-Baqarah di ayat 3 misalnya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu artinya bahwa iman selalu digandeng dengan amal saleh. Maka amal saleh insya Allah di Ramadan yang kita sudah masuk kepada al-ashrul awakhir, 10 terakhir dari bulan Ramadan ya Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa dengan salat, bisa dengan infak, bisa dengan interaksi dengan Al-Quran, juga bisa dengan puasa, di mana Allah perintahkan kita dalam Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Maka kalimat syam ini dibuka dengan kalimat iman, ya ayyuhalladzina amanu, baru kemudian syam. Kata syam dibuka dengan kalimat iman. Begitupun kalimat ta'lim, kalimat belajar, menggali ilmu sedalam-dalamnya. Allah sampaikan di dalam surat 58 ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Lihat, ta'lim, datang ke majelis itu adalah untuk mencari ilmu, maka lekat dengan kata-kata iman. Maka kata kerja yang kemudian bisa menjadikan manfaat iman adalah amal saleh. Katakan misalnya Al-Quran ayat 9, di ayat 122 Allah menegaskan, wa ma kanal mu'minun liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin ta'ifatun minhum liyatafaqahu fid din. Tafaqquh fid din di sini adalah untuk melakukan aktivitas implikasi keimanan yang dibuka dengan kata-kata iman. Maka tafaqquh fid din adalah bagian dari amal saleh. Katakan saja surat 23 ayat 1 sampai 9, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya kan, lihat, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, ya kan, yang khusyuk di dalam salat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa anil lagwi mu'ridun, memalingkan dari apa yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waliz zakati fa'ilun, ya, membayar zakat. Ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus. Lihat, mereka lah yang kemudian diwarisi surga firdaus. Maka ingin saya katakan bahwa bekal ke surga tidak cukup hanya dengan iman. Sekali lagi, bekal ke surga tidak cukup hanya dengan iman, tapi butuh penjagaan iman. Penjagaan iman dalam kontemplasi agama adalah amal saleh. Maka itu Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam surat Al-Baqarah di ayat 25 jelas, wa basyiril ladina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannatun tajri min tahti al-anhar kullama rizqu minha min samarati rizqan qalu hadha alladhi rizqna min qabl wa utu bi mutasyabiha walahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Ayo mari kita jadikan iman penjaganya, iman dengan penjagaan iman yang kita kenal dengan amal saleh. Yang kedua, bersandarkan segala amal ibadah kita dengan ayat ataupun tidak dengan ayat, maka dengan doa-doa dan pengharapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi destinasi yang Allah telah gariskan, la'allakum tattaqun. Harful istirja, ada perubahan yang signifikan dari puasa kita yang lulus di bawah pandemi corona. Minal a'idin wal faizin wa kullu amin wa antum bi khair walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.